pribadi di atas kayu salib. Bacaan, Efesus pasal 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus pasal 2 ayat 1. Bagi orang-orang dunia berita tentang salib Kristus adalah kebodohan, itulah sebabnya banyak orang menganggap remeh dan bahkan melecehkan salib. Tidak sedikit pula orang Kristen juga merasa malu berbicara atau bersaksi tentang salib, apalagi membicarakan orang yang mati di salib. Padahal melalui salib itu darah Kristus tercurah demi menebus dosa kita dan melepaskan kita dari kutuk. Semestinya kita harus berbangga atas peristiwa bersejarah di atas bukit Golgota itu. Rasul Paulus menegaskan, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Galatia pasal 6 ayat 14. Di zaman Romawi kuno banyak orang menjalani hukuman mati di atas kayu salib. Seperti saat Kristus mati di salib, turut pula dua orang lain yang juga disalibkan, yaitu di sebelah kanan dan kirinya, tapi salib kedua orang itu telah dilupakan dari ingatan manusia. Tidak ada hal lain yang dibicarakan mengenai kedua orang itu, kecuali yang seorang menghujat Kristus, sedangkan yang lain, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Lukas pasal 23 ayat 42. Berbeda dengan salib Kristus, bukan salib itu yang harus ditinggikan, tetapi sosok yang berada di atas salib itu, yaitu Kristus. Yang mengingatkan kita pada kesengsaraan Kristus sebagai pengganti yang berdosa, tapi salib juga mengingatkan kita pada kemenangan yang telah terjadi di atasnya. Iblis dan maut sudah dikalahkan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan." Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus pasal 15 ayat 54-55. Salib merupakan kemenangan bagi umat manusia, sehingga manusia memperoleh kesempatan untuk bebas dari belenggu dosa dan kematian kekal. Tanpa salib dan darah Kristus yang tercurah tak mungkin kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Kita patut berbangga dan menghargai arti curahan darah Kristus yang kudus dari kayu salib. Karena pengorbanan yang agung ini, kita dibenarkan dan dikuduskan dari segala dosa. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.